sampai dengan tidur kembali. Kita dalam berkehidupan ini disifati pertama kali oleh Al-Quran sejak awal penciptaan sebagai hamba yang mengabdikan hidupnya untuk ibadah. Itu ada di Al-Quran surah ke-51 Adz-Dzariyat di ayat yang ke-56. Insyaallah kita hafal bersama. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan itu harakat di ujungnya kasrah itu untuk menunjukkan ikhtisar ya yang dibuang. Asalnya liya'buduni, ada bentuk personal di ujungnya. Dan tidaklah aku ciptakan seluruh jin dan manusia itu. Jadi alif lamnya di situ fungsinya itu istighraq. Ya, jadi ada yang ma'rifah untuk mengkhususkan, ada istighraq menunjuk makna umum luas. Jadi diartikannya segala, semua, tanpa kecuali. Seperti kita membaca Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, al di situ fungsinya istighraq. Karena itu diartikannya segala puji, semua pujian tanpa kecuali. Dari yang kecil sampai dengan yang besar. Kembali ke wa ma khalaqtul jinna wal ins. Jadi alif lam di kalimat al-ins. Sekali lagi, alif lam di kalimat al-ins menunjukkan semua manusia tanpa kecuali. Jadi tidaklah diciptakan semua manusia itu tanpa kecuali. Tujuan dasarnya, tujuan pokoknya adalah untuk menjadikan seluruh aktivitasnya itu dalam kerangka ibadah kepada Allah. Dan itu personal, ya, diposisikannya kalau personal itu begini, Allah itu berbicara langsung kepada kita dan ditarik ke dalam sifat personalnya, liya'buduni, untuk nyembah saya saja, kata Allah begitu. Ya, jadi dari bangun tidur kita itu dibimbing langsung oleh Al-Quran, lalu dijelaskan melalui petunjuk kehidupan Nabi SAW bagaimana menjadikan ujung kepala kita sampai ujung kaki kita itu semua aktivitasnya ibadah dalam rangka menaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu bagaimana melihatnya itu jadi ibadah, bagaimana mendengarnya jadi ibadah, bagaimana bertuturnya jadi ibadah sampai ke ujung kaki. Ya, karena itu dalam Islam melihat itu ada aturannya. Dan ini sangat menarik, komitmen Allah sebagai Tuhan yang meminta dan memerintahkan kita sebagai manusia, hambanya untuk ibadah. Komitmen ini diikuti dengan memberikan pedoman. Jadi tidak asal nyuruh begini, ibadah tidak. Kan kita mesti balik tanya kan, bagaimana caranya ya Allah? Maka diturunkanlah panduan yang sangat sistematis yang memberikan jalan pada seluruh bagian tubuh kita itu supaya jadi ibadah. Sehingga nafasnya jadi ibadah. Dari sejak awal bangun beraktivitas, subuh sekarang ini sudah jadi ibadah. Bahkan dengan sumpah tuh di Quran surah 81 At-Takwir ayat 18, was-subhi idza tanaffas. Jadi saat mulai bernafas itu sudah ibadah. Ya, karena tumbuhan pun sudah ibadah, mengeluarkan oksigen sekarang. Matahari sudah ibadah. Ya, sinar pertamanya itu sudah ibadah. Fajar itu sinar pertamanya yang membelah kegelapan malam, itu sudah ibadah. Karena itu diikuti dengan ibadah yang kita lakukan. Ya, Quran surah ke-17 di ayat ke-78 itu. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana masyhuda. Bahkan ibadah pertama yang kita kerjakan itu langsung Allah saksikan dan diperintahkan pada semua malaikat untuk menyaksikan. Jadi hakikat kehidupan kita untuk ibadah. Karena itu jangan heran kalau di Islam itu bertutur saja ada aturannya supaya jadi ibadah. Kalau nggak ada ibadahnya, dibebaskan, silahkan mau bicara apa saja, mau memandang apa saja. Cuma karena memang hidup kita itu diatur untuk mengagungkan Allah, maka jangan sampai mata ini digunakan untuk memandang yang tidak mengandung unsur ketaatan kepada Allah. Orang yang ibadah, melakukan semua perintah tadi untuk ibadah, itu namanya abdun. Jamaknya disebut dengan ibadun. Jadi lahir kita untuk ibadah, statusnya kemudian disebut dengan abdun, jamaknya disebut ibadun.
Orang-orang yang mampu berlatih selama hidup, dan itulah esensi hidup kita. Orang-orang yang mampu berlatih selama hidup, melatih pikirannya, pandangannya, pendengarannya, lisannya, sampai ujung kakinya untuk beribadah kepada Allah, maka disebut dengan ibad. Lalu dilekatkan dengan sifat Allah yang membimbing kita dengan rahmatnya di dunia untuk menaatinya. Sifat Allah yang memberikan rahmat pada semua hamba di dunia untuk mengenal dan menaatinya disebut Rahman namanya. Apa namanya? Rahman. Karena itu di dunia ini kalau kita punya hajat supaya dimudahkan ibadahnya, pengen kerja supaya bisa zakat, pengen sehat supaya bisa tahajud, ya. Jadi kalau minta itu sertakan ibadahnya, itu rumus cepat dikabulkannya doa. Itu ada di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 186. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Perhatikan. Ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li. Itu rumusnya. Jadi kalau ingin cepat dikabulkan doanya, maka respon semua seruan Allah itu untuk menaatinya. Jadi kalau minta sesuatu, jangan ditarik ke dunia saja, akhiratnya ikutkan. Akhiratnya ikutkan. Antum kerja itu buat apa? Kalau cuma buat dapat uang, bangun rumah megah, punya kendaraan yang melimpah, jangankan Anda yang beriman, yang belum beriman pun itu melakukan hal yang sama. Lantas apa bedanya iman Anda dengan yang belum beriman, yang membimbing Anda itu untuk bekerja? Kan pekerjaan kita itu dibimbing iman. Nih, manusia umum yang belum beriman dengan yang telah beriman itu kerjanya dibedakan oleh Allah dengan nafas imannya. Kalau belum beriman, itu bahasa Qur'annya, khitabnya masih menggunakan kata nas. Al-Baqarah ayat 168. Ya, coba kalimatnya lihat. Lihat kalimatnya. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Tapi kalau sudah beriman, berubah nanti panggilannya menjadi alladzina amanu, halalnya dibuang karena sudah ada imannya, thayyibnya dijamakkan menjadi thayyibat karena hasil dari iman dan ibadahnya. Pindah ke Al-Baqarah ayat 172-nya, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Kenapa halalnya dibuang? Gak perlu disebutkan lagi karena sudah ada iman. Imannya menuntun dia untuk selalu mencari yang halal. Jadi nggak mungkin antum punya iman, bekerja memikirkan yang haram, itu mustahil. Alhamdulillah. Nggak mungkin orang beriman itu bekerja mengerjakan yang haram, itu mustahil karena punya iman. Karena itu tafsir nabinya jelas, la yasriqul mu'min indama yasriq fahuwa mu'min. Tidak mungkin orang beriman itu mencuri, korupsi. Ketika dia berniat tergerak, terfikir untuk mencuri, itu masih ada iman dalam dirinya. Ya, itu langsung penjelasan Nabi yang sangat dalam. Nah, kembali, kalau ini kita latih dalam keseharian, kemudian melahirkan karakter, dan kita ingin memohon dimudahkan, tarik urusan akhiratnya. Kerja buat apa? Ya Allah, pernah nggak berdoa begini? Mudahkan urusan saya dalam pekerjaan, supaya saya bisa menaatimu dalam kehidupan. Ya Allah, anugerahkan kepadaku rizki dari hasil ikhtiarku, supaya aku bisa maksimal menaatimu. Hamba ingin berzakat ya Allah, hamba ingin berhaji ya Allah. Pernah nggak sertakan itu? Nah, itu parameter keimanan di situ. Nah, saat meminta, itu disertakanlah kalimat Rahman, rahmat Allah yang menyertai aktivitas hamba untuk mampu mengenal dan menaatinya dalam ibadah. Itu ada di Quran surah ke-17 Al-Isra di ayat ke-110. Qulid'u Allah awid'ur Rahman ayyamma tad'u falahul asma'ul husna. Jika Anda punya persoalan dalam kehidupan, punya hajat, doa. Bukan pasang status ya. Ya. Dan gak usah pasang status doanya itu di media sosial minta diaminkan. Aminkan ya, gitu. Minta, sebut nama Allah, Awid Rahman. Sebut nama Ar-Rahman. Sebut ya Rahman, ya Allah ya Rahman, irhamni fi basari. Ya Allah yang memberikan rahmat,
tolong rahmati aku dalam pandanganku. Ketika rahmat Allah turun dalam pandangan, dijaga nih dari perbuatan maksiat, ya, sampai ke nafsu. Karena itu ketika Nabi Yusuf dijaga oleh Allah alaihi salam, dijaga oleh Allah dari perbuatan yang potensi bisa melahirkan zina, itu turun kalimat rahmatnya. Quran surah ke-12 Yusuf ayat ke-53. Ya, wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratum bisu illa ma rahima rabbi. Ada rahmat di situ. Nanti kalau sudah berlatih, doanya dibiasakan begitu, beraktivitasnya begitu, dari ujung kepala sampai ujung kaki, maka status ibadnya itu ditambahkan dengan hasil ikhtiarnya dengan sifat Rahman, maka menjadi ibadur Rahman. Itu yang dimaksud di surah Al-Furqan itu, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauda. Maka kalau sudah menjadi ibadur Rahman, pandangannya tertata, pendengarannya tertata, tuturnya tertata sampai ujung kakinya. Sampai yang paling hebat, dia mampu mengontrol nafsunya. Sekalipun ada orang provokasi, dia bisa menempatkan respon sesuai dengan porsinya. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Nah, nanti meninggalnya pun dipanggil dengan kalimat ibadnya. Jadi hidupnya untuk ibadah, namanya ibadur Rahman. Wafatnya pun ibadnya disebutkan, hasil ibadahnya ditampilkan sebelum wafatnya. Dalam sakaratul mautnya, jannahnya ditampilkan. Ada berapa pintu surga? Mau masuk surga nggak tahu pintunya, gimana ini? 8. Mau masuk surga nggak tahu pintunya, kenali dong, ya. Antum mau kerja aja sudah dipelajari aturannya, profilnya apa, ya kan? Ya, masa masuk surga nggak kenal pintunya? Maka yang 8 ini diturunkan jadi amal saleh. Jadi kalau kita turunkan kata-kata jannah dalam Al-Quran, itu selalu sandingannya dengan amal saleh. Ini Firdaus, alhamdulillah. Ini surga Firdaus. Amalnya apa? Amal salehnya. Quran surah ke-23 Al-Mu'minun misalnya, ayat 1-9. Ini amalnya, 1, 2, 3, 4, 5 terus sampai ke bawah. Surga Aden apa amalannya? 1, 2, 3, 4, 5 terus sampai 8, sampai Jannatun Na'im, jannah yang biasa. Surga dengan amal saleh. Karena itu ketika disebutkan kalimat surga pertama di Al-Quran, Al-Baqarah ayat 25, itu sandingannya iman dan amal saleh. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus salihat anna lahum jannatin tajri min tahtihal. Maka saya, Anda, kita ini selama hidup mesti berlatih punya amalan yang diandalkan untuk meraih surga itu. Coba dari sekarang tunggangi. Misalnya latihan puasa, jadikan amalan andalan untuk pulang menghadap Allah. Pintunya apa? Ar-Rayyan. Ada babut tahajud, amalan andalannya bangun malam. Siapkan itu, dari 8 mungkin 1 supaya jadi ya tautan kita saat pulang nanti. Ada yang ditunggangi saat pulang. Walaupun nggak ke-8-8-nya, turunkan salah satunya itu. Nah, nanti kebiasaan itu yang ditampakkan dalam sakaratul maut dengan surganya. Itu yang membuat kita tenang, karena selama ini berhasil kita beramal. Ya, antum yang kerja nih, niatkan supaya dapat harta, amalan harta nanti supaya masuk lewat babus sedekah. Pintu surga lewat harta ada. Dan jalur sanadnya ada yang ke situ itu. Nah, nanti begitu antum misalnya dalam sakaratul maut mau meninggal, ditampakkan hasilnya, makanya tenang melihatnya. Janji Allah itu betul-betul ditampakkan. Itu yang dimaksud Quran surah ke-89 Al-Fajr ayat 27-30. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Nah, mutmainnah itu hasil ibadah. Mutmainnah itu sifat dari tumakninah, itma'anna yutma'innu. Dalam sholat kan ibadah kan? Sholat ibadah ya. Nah, itu konfirmasinya dalam ibadah. Ada sifat tumakninah. Coba cek di Al-Bukhari nomor hadis 757, dikonfirmasi di hadis Muslim nomor hadis 397, yang dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kisahnya Khalad bin Rafi' Az-Zuraiqi. Ketika Nabi mengajarkan salat yang benar kepada sahabat Khalad, kata Nabi, setelah kemudian engkau baca surat, kemudian ruku', ya. Kemudian yang paling menarik, hatta tatma'inna raqi'ah. Ruku, jangan buru-buru bangkit i'tidal sebelum engkau merasakan tumakninah dalam ruku. Tumakninah itu latihan untuk memberikan ketenangan. Yang ditenangkan apa? Nafasnya, jiwanya. Ketika nafas dilatih sehingga memiliki ketenangan itu, maka tumakninah berubah sifat menjadi mutmainnah. Nah, nafas ketemu mutmainnah, sifatnya disebutlah nafsul mutmainnah.
Jadi karena terus rajin ibadah, sifat nafasnya berubah menjadi mutmainnah. Saat dipanggil pulang, sifat itulah yang disebutkan. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Perhatikan, fadkhuli fi ibadi, konfirmasi ibadah, wadkhuli jannah, di situ ditampakkan. Nih hasil kamu selama ini ibadah. Apa amalan andalannya? Nah, jadi di Quran itu tidak ada yang hampa. Semua runtut itu. Nah, ini kalau bukan firman Allah mustahil demikian. Nah, di antara sekian banyak yang runtut itu adalah penjelasan tentang generasi-generasi yang berkehidupan selama perjalanan kita menjalani hidup dari masa lampau sampai dengan kini, sampai masa yang akan datang, sampai kiamat terjadi. Dijelaskanlah kemudian secara umum demikian, didetilkan lewat sabda Nabi begini prosesnya, supaya kita belajar. Nah, ini bedanya muslim yang sudah beriman dengan yang belum punya iman tuh, atau yang imannya lemah, menyikapi masa lalu itu untuk dipelajari, bukan dilupakan. Ya, seringkali orang kan ya sudahlah itu kan masa lalu, lupakan saja ya. Nah, bagi insan beriman tidak. Masa lalu itu dibentangkan untuk dipelajari. Kalau pernah salah, belajar dari situ supaya tidak terjebak lagi. Kalau itu soleh, lestarikan sampai kita berpulang. Karena itu alamatnya fi'il madhi. Fi'il madhi itu kata kerja lampau, itu fathah terbuka. Kenapa dibuka? Untuk menjadi inspirasi dalam kehidupan. Nah, kita di dalam Al-Quran itu ditampilkan perjalanan orang-orang dulu yang pernah berkehidupan sejak era Nabi Muhammad SAW. Itu diinfokan bagaimana Adam alaihissalam sebelum turun ke bumi. Kisahnya disampaikan. Itu bukan sekedar jadi cerita, supaya jadi panduan hidup. Karena itu kesimpulan di akhirnya nanti yang di Al-A'raf itu, saat masuk ayat 26 sampai 31 itu, ya. Ya bani Adam la yaftinannakumus syaitanu kama akhraja abawaikum minal jannah. Hei anak cucu Adam semuanya. Dan itu hebatnya, anak cucu Adam, Bani Adam disebutkan 7 kali dalam Al-Quran, supaya pesan 7 hari dalam sepekan kita beraktivitas, jangan pernah diprovokasi oleh setan. Itu sampai sedetil itu, sampai kehitungan penyebutan katanya dalam Al-Quran. Anda kalau nggak percaya silahkan keluarkan jumlah kata yaum dalam Quran, Anda temukan persis sama jumlah hari dalam setahun. Keluarkan perbandingan daratan dengan lautan, presentasikan. Saya sudah pernah lakukan, dianalisis dengan hitungan matematika yang presisinya tinggi. Itu sama persis presentasinya, daratan sekian persen, lautan sekian persen. Nah, di antara sekian banyak perjalanan manusia dalam berkehidupan, Nabi SAW juga diinfokan tentang satu generasi yang karakteristiknya itu terwariskan dengan keragamannya di setiap masa. Dia di masa ini begini, sampai ke era Nabi dibuktikan, sampai ke masa depan pun Nabi mengingatkan. Kalau kalian nanti dalam bahasa kita, au kama qala Rasulullah SAW, berhadapan dengan karakter-karakter yang begini, seperti ini cara menyikapinya. Di antara sekian ragam dari yang berkehidupan itu, baik bangsa ataupun etnik, kita akan pelajari salah satunya tentang Yahudi. Bagaimana Yahudi berkehidupan, salah satu karakteristiknya sampai dengan akhir zaman. Ini pembukanya. Sekarang kita masuki pada inti bahasannya. Paham sampai di sini? Baik ya. Ini saya membuka dulu untuk mengondisikan teman-teman yang baru bergabung supaya nyaman duduknya. Kemudian yang kedua, supaya menstabilkan untuk audionya, karena kajiannya nanti ini menjadi sangat penting, akan lebih fokus pada sisi ilmiahnya. Jelas suara saya? Jelas ya? Insya Allah. Baik. Ibu kedengaran di belakang? Tidak? Alhamdulillah. Ada yang bilang tidak tapi bisa jawab ya. Kedengaran ya. Nggak apa-apa. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Yahudi di akhir zaman. Pembahasan kita akan mengenal dulu siapa itu Yahudi. Jadi ada Wahyudi, ada Yahudi, itu beda. Jadi itu beda. Saya punya teman namanya Denny Wahyudi Kurniawan. Baik. 1. Poin kedua,
bagaimana mereka disifati dalam Al-Quran. Terima kasih. Wakaf pertama untuk Palestina ya. Alhamdulillah. Yang ketiga, bagaimana karakteristik mereka di akhir zaman. Tiga ini yang kita coba akan pelan-pelan uraikan sehingga pemahamannya insya Allah bisa lebih optimal. Karena waktunya terbatas, ada 1 jam ke depan, maka mohon izin kalau saya akan menguraikan dengan cukup padat, tidak kemana-mana, supaya fokus bahasannya lebih kita bisa fokus, terkonsentrasi, dan hal-hal terkait yang pernah saya sampaikan, saya cukupkan berikan isyarat kepada kajian-kajian sebelumnya yang Anda bisa akses di akun resmi kami yang ada Hidayat Official. Baik, kita mulai dengan bagian pertama, siapa itu Yahudi. Bapak Ibu sekalian, para ulama memiliki keragaman pendapat tentang definisi Yahudi. Tapi seluruh ragam pendapat ini mengacu kepada satu entitas, satu umat, satu bangsa yang seluruhnya sebetulnya tersambung dengan satu sosok yang sama dari segi keturunan dengan keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu ke Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Dari 2 jalur yang berbeda, yang satu nanti dari Sayyidah Sarah, yang satu dari Sayyidah Hajar alaihi wassalam. Di Nabi Ibrahim itu, saya cepat sekali, lahir kurang lebih tahun 1996 sebelum Masehi. Ya. 1996 sebelum Masehi. Kurang lebih demikian. Nanti melahirkan beberapa keturunan. Kalau ingin detail sekali di bab itu, coba lihat kajian saya yang di 27 Mei. Kalau saya nggak keliru tuh. 2021. Ya, 2 tahun lalu saya telah turunkan dan saya urutkan bagannya. Kalau saya terangkan itu sekarang, nanti habis materinya di situ. Bagian sekarang yang kita lihat di Palestina nggak sempat kita bahas nanti. Ya, saya mau bagian ujungnya itu yang kita pahami betul. Jadi dari jalurnya nanti Nabiullah Ismail alaihissalam, Sayyidah Hajar melahirkan Ismail alaihissalam, sampailah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini tidak ada jalur Yahudinya. Ya, Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kilab bin Ka'ab bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Nizar bin Mudar bin Ma'ad bin Adnan bin Addi bin Adri bin Muqawwam bin Nahur bin Tarikh bin Ya'rub bin Yasjub bin Nabit bin Ismail alaihissalam. Jadi kurang lebih sampai ke Nabi Ismail itu 29 kurang lebih. Ya, walaupun ada perbedaan sedikit-sedikit khilaf, intinya dari Nabi Muhammad SAW nyambungnya ke siapa? Ke Nabi Ismail alaihissalam. Nah, ayah dari Nabi Ismail itu siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Dari jalurnya Sayyidah Sarah, ya, di kajian 27 Mei yang lalu 2021 itu saya sampai uraikan Sayyidah Sarah itu nasabnya dari mana. Ya. Langsung saja dari jalurnya Sayyidah Sarah lahirlah kemudian Nabiullah Ishaq alaihissalam. Dari Nabi Ishaq ini melahirkan salah satu anaknya bernama Yaqub. Jelas? Baik. Nah, saya tidak bahas yang lainnya dulu supaya fokus. Nabi Yaqub ini itu punya satu ciri khas dalam mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang nanti kesempurnaan ciri khas ini itu semua mengerucut dari semua sifat-sifat Nabi yang soleh itu, nanti akumulasi keseluruhannya itu terdapat di sifat Nabi Muhammad SAW. Ini penting saya sampaikan di awal. Jadi kalau saya cerita kesolehan satu Nabi, ya, jangan disimpulkan bahwa ini lebih soleh dari Nabi Muhammad, tidak. Justru Nabi Muhammad SAW itu akumulasi semua kesolehan para Nabi itu terkumpul di sosok seorang Nabi Muhammad SAW. Karena itu nanti semua Nabi ketika akan ditugaskan itu tidak akan dimulai tugasnya sebelum mereka berkomitmen kepada Allah untuk bisa menjadi bagian dari penolong dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Sebelum mereka bertugas, itu diabadikan nanti di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat ke-81. Baik, kembali lagi.
Nabi Yakub ini diantara keistimewaannya itu selalu mendekati Allah dalam semua ragam aktivitasnya. Jadi yang dijadikan acuan pertama kali selalu Allah, Allah, Allah. Saking dekatnya dengan Allah, itu semua urusan bahkan di rumah tangganya pun terkait anak-anaknya saja. Kalau ada problem itu yang pertama kali dicurhati itu Allah. Itu diabadikan nanti di Quran surah ke-12 Yusuf di ayat ke-86. Innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Aku tuh kalau curhat sedang merasakan sedih ya, mendalam, atau satu kegelisahan dalam jiwa. Ya, bathi itu kegelisahan dalam jiwa yang bikin nggak tenang, gelisah. Ya, ibu akhir bulan gelisah karena suami belum ada tanda-tanda untuk menerima bulanan misalnya. Nah, itu bathi. Huzni itu bukan sekedar kegelisahan, tapi kekhawatiran yang melahirkan kesedihan. Gelisah yang sudah menghadirkan kesedihan, sudah ada air mata di situ. Huzn namanya. Itu ditumpahkan semuanya dengan sujud kepada Allah, minta. Saking dekatnya, itu sampai meminta sampai seringnya air mata mengalir. Itu pernah terkait kasus dengan putranya Nabi Yusuf alaihissalam saja, itu matanya itu sampai mendekati buta. Bahkan ada yang menyebutkan buta karena menangis. Nah, sanad minta ini sama Allah itu nanti diwarisi salah satunya oleh salah seorang ahli hadis. Namanya Muhammad, tinggalnya di Tirmidzi, sehingga dikenal dengan At-Tirmidzi. Ya, tumbuh berkembang di Tirmidzi, ada yang menyebut Turmuz, dikenal dengan At-Tirmidzi. Itu beliau di akhir hidupnya itu matanya buta. Butanya itu bukan karena rajin baca riwayatkan hadis, bukan. Itu ahli hadis, ahli Al-Quran, ahli fiqih, ahli tahajud,